Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Saya dan percaya Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan tayangan ini semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang dilimpahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini mari kita sama-sama siapkan hati, siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama, kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Engkau senantiasa selalu memelihara kehidupan kami. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Dalam keadaan apapun itu Tuhan, kasih Tuhan begitu sempurna bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Biarlah Tuhan itu kami mau pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau melawat setiap hati dan pikiran kami. Biar kami hanya terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau membangun mesbah doa Tuhan bersama denganmu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Bapa, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Ku bawa hatiku, bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Amin Yesus. Dengan urapan yang
menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, kami bawa hidup ini dalam tangan-Mu, Yesus. Jadikan kami Tuhan rumah doamu, Yesus. Penuhi kami, datang urapi setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh baik Kau Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sananya bagi-Mu Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kami bersuka atas segala kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Yesus, kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi, layakkan kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala laba-laba-laba-labai, segala laba-laba-laba. Bahaya
Haleluya Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh berarti bagi kami, Kau sungguh dan mulia Yesus. Pulihkan hati ini, curahkan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa lepas daripada tangan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Bila kami salah jalan Tuhan, tuntun kembalikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami tak mau berkata bahwa Engkau baik Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat dalamnya jurang Tuhan, kami akan tetap bertahan. Karena kami tahu tangan-Mu selalu memegang kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu,
selalu percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami akan selalu percaya akan kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap firman yang Engkau sampaikan itu Tuhan menjadi kekuatan kami. Setiap firman yang Engkau sampaikan itu Tuhan menjadi mujizat bagi hidup kami, menjadi rema kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus berbicara bagi setiap hati yang mendengarkan. Biarlah Tuhan itu semua terjadi seturut dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang begitu luar biasa. Karena malam hari ini adalah malam di mana kita boleh menyatukan hati kita, boleh menyatukan pikiran kita untuk menaikkan segala doa-doa kita. Tadi kita boleh memuji, boleh menyembah Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita boleh bersama-sama dibangunkan, boleh bersama-sama kita diberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan bahwa sebuah tema yang mengatakan benih yang bertumbuh. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu ketika Bapak Gembala kita sedang men-sharekan tentang hasil panen bayam merah yang ditanamnya di depan rumah dengan cara hidroponik atau dengan cara ditanam tanpa menggunakan media tanah. Bapak Ibu Saudara, saat itu saya sempat berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa bagaimana bisa gitu dan bagaimana bisa sebuah tanaman ditanam tanpa menggunakan media tanah. Nah, pada saat ini saya merenungkan sebuah pemikiran bahwa kok bisa? Ternyata bukan cuma air saja Bapak Ibu Saudara, di dalamnya ada tambahan pupuk yang secara organik yang ditambahkan pada tanaman tersebut sehingga dia boleh memiliki nutrisi yang cukup untuk memiliki pertumbuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, benih bayam kalau saya lihat benihnya itu sangat kecil Bapak Ibu Saudara. Sangat kecil, warnanya hitam tapi kecil sekali. Dan ketika benih itu ditanam menghasilkan tanaman yang boleh mengalami pertumbuhan yang berkali lipat dari bentuk benih sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya apa itu benih? Benih adalah bagian tanaman yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman tersebut. Dari satu tanaman dapat menghasilkan ratusan bahkan sampai ribuan biji benih. Nah, apa yang kita akan pelajari malam hari ini? Tapi sebelum itu kita bersama-sama buka dalam Matius 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini katakan bahwa hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Maka biji itu adalah paling kecil dari segala benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung itu datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu Saudara pernah mengatakan seperti istilah gini, miliki iman sebesar biji sesawi.
Wow, iman sebesar biji sesawi. Kalau kita pelajari bersama-sama adalah dikatakan iman seperti biji sesawi. Apa yang dimaksud dengan iman? Nah, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan iman? Kalau kita ditanyakan, apa yang dimaksud dengan iman? Tentu kita akan menjawab dengan Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau bahkan kita bisa menggunakan kata ini, kitab ini dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kata istilah miliki iman sebesar biji sesawi. Kalau saya katakan biji bayam itu kecil warna hitam. Saya belum pernah lihat secara nyata bagaimana bentuknya biji sesawi dan bagaimana bentuk pohonnya, pohon sesawi itu seperti apa. Yang dikatakan dalam kitab yang di perumpamaan tadi katakan bahwa sesawi adalah sejenis sayuran yang lebih besar daripada sayur-sayur yang lain. Nah, di sini kita belajar sama-sama katakan iman sebesar biji sesawi. Apa iman? Tadi sudah dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti yang sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak pernah kita lihat. Di sini kita iman adalah, kalau menurut saya, pemikiran saya adalah iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Sama dengan benih. Benih adalah dasar dari tanaman untuk menghasilkan tanaman yang lain. Tapi tentu tidak mungkin saya tanam benih semangka tumbuh buah pohon mangga, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di sini kita sama-sama belajar bahwa benih adalah dasar. Dasar iman itu adalah dasar kepercayaan kita. Jika kita mengumpamakan iman sebagai benih atau biji sesawi dalam ayat bacaan kita sebelumnya, bahwa berarti iman itu tidak hanya sebuah biji, tidak hanya sebuah benih yang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, benih akan menjadi biasa-biasa saja, benih akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, benih akan menjadi sesuatu yang tidak berguna, dan tidak akan menghasilkan apa-apa jika benih itu tidak mengalami yang namanya penanaman, jika benih itu tidak ditaburkan. Begitu juga dengan iman kepercayaan kita. Iman kita tidak akan menjadi seperti apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, seperti saya katakan tadi, iman adalah dasar. Sama halnya sebuah pohon di mana dasarnya adalah benih. Benih atau biji. Bisa ada pohon, misalnya saya katakan biji pohon mangga, kita akan tanam akan menghasilkan pohon mangga tentunya juga. Nah, coba kita lihat sama-sama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita Bapak petani di sawah lagi panen padi gitu. Hasil panennya mereka simpan dalam lumbung, disimpan bertahun-tahun, disimpan. Tentu benih itu tidak akan menjadi baik, tapi benih itu akan menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan iman kita, sebatas iman saja, tapi tidak ada mengalami yang namanya pertumbuhan. Saya katakan di sini Bapak Ibu Saudara, iman adalah benih. Iman adalah sesuatu yang harus bertumbuh. Wah, iman saya sebesar biji sesawi. Tetapi iman itu akan berdampak kalau iman itu bertumbuh. Saya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengalami pertumbuhan. Kehidupan rohani kita hanya begitu biasa-biasa saja. Kehidupan rohani kita ketika ada masalah, ada persoalan hidup dalam kita mengalami mudah stres, mudah kacau, mudah meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama gereja, kecewa sama gembala, kecewa sama pendeta. Iman itu harus bertumbuh. Benih itu harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara, iman mengalami, saya katakan iman itu adalah benih. Benih atau iman itu adalah dasar. Sama seperti saya katakan tadi di awal bahwa benih itu adalah dasar dari sebuah tanaman.
Iman juga adalah dasar dari kekristenan kita. Sebuah katakan iman sebesar biji sesawi. Jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu akan mengatakan kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Kalau gunung itu tercampak ke dalam, maka gunung akan tercampak ke dalam laut. Sebesar biji sesawi. Nah, di sini katakan bukan hanya besar saja sebesar biji sesawi, tapi dia harus mengalami pertumbuhan. Dia harus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita kalau kita tidak bertumbuh, kekristenan kita, pengenalan akan Tuhan, kita tidak mengalami pertumbuhan, hanya biasa-biasa saja, mengalami stagnasi, sama dengan tanaman bonsai, Bapak Ibu Saudara. Memang kelihatan indah, tapi dia kerdil. Kelihatan indah di luar. Itu bagi tanaman, tapi kekristenan tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bahwa iman itu adalah dasar. Benih adalah dasar dalam kehidupan. Benih kita. Nah, di sini saya katakan, kenapa iman kita harus bertumbuh? Seperti tadi katakan, ketika saya menanam biji bayam. Benih itu kita tahu ini tanaman apa, kualitas tanaman apa. Misalnya saya tanam bersamaan, Bapak Ibu. Mungkin saya campur gitu. Benih bayam dengan biji sawi gitu. Saya campur gitu. Saya hambur, saya taburkan di media tanah gitu. Awalnya saya akan pasti bingung karena benihnya hampir sama. Benihnya hampir sama. Tapi ketika kita akan menjadi tahu, oh ini bayam, ini sawi. Begitu juga dengan kekristenan kita. Iman kita ditahu kualitasnya. Iman kita ditahu bahwa oh ini jenis iman A. Bukan berarti saya membagikan mengkategorikan iman. Bahwa di sini kita lihat, kita harus tahu. Orang Kristen ditahu kehidupannya dari imannya. Bukan dari kehidupan seperti rajin ke gereja atau rajin baca, tapi tidak memiliki pertumbuhan yang baik. Itu susah. Kenapa iman kita harus bertumbuh? Supaya kita mengetahui bahwa kita memiliki kapasitas yang baik. Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengalami pertumbuhan? Supaya orang-orang melihat. Supaya kita bisa, wow, ternyata iman yang saya tanam, benih yang saya tanam itu mengalami pertumbuhan yang baik. Mungkin saat ini saya lagi beriman untuk pemulihan, saya nggak lagi beriman untuk kesembuhan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, beberapa kali ketika saya membaca kebenaran firman, merenungkan kebenaran firman, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang gitu. Mengatakan begini, dengan imanmu menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Berarti ada benih di dalamnya. Dan ketika benih itu dia tanamkan, kemudian dia datang kepada Tuhan, benih itu bertumbuh. Nah, saya katakan, boleh memiliki iman dan harus mengalami pertumbuhan. Caranya pertumbuhannya seperti apa? Seperti wanita pendarahan, imanmu Petrus, Sakeus, dan beberapa yang lain, Bartimeus yang sembuh dari butanya, imanmu yang menyembuhkan. Dia mengalami pertumbuhan dengan bertindak. Iman yang bertindak, benih yang ada di dalam diri kita, kepercayaan yang ada dalam diri kita. Bukan hanya sekedar percaya, ya amin, ketika firman Tuhan disampaikan, ya amin. Apakah benih firman itu kita hidupi? Apakah benih firman itu yang dalam diri kita itu kita hidupi? Untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita miliki adalah firman yang disampaikan adalah firman yang hidup. Benih yang hidup. Firman Tuhan adalah benih yang hidup. Yang menghidupkan. Karena kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Ketika benih itu bertumbuh, kan Bapak Ibu Saudara, ketika benih harus ditanam, harus ditaburkan. Iman juga harus ditanam di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Bukan berarti tanaman atau benih yang ditanam itu tidak mengalami kendala ketika dia bertumbuh. Benih ditanam, dia keluar dari tanah, ya,
bertumbuh, muncul daun 1, 2, 3, 4 sampai bercabang dan menghasilkan buah. Bukan berarti dia tidak mengalami kendala, bukan berarti benih ini tidak mengalami persoalan, tanaman ini tidak mengalami masalah, Bapak Ibu Saudara. Dia harus menghadapi cuaca, dia harus menghadapi keadaan panas, terik matahari, dia harus menghadapi hujan. Belum lagi datang hama. Nah, di sini kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Iman kita harus iman yang bertumbuh. Bukan iman yang biasa saja. Iman yang tidak bertumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan rohani kita. Iman kita bukan setelah terima Yesus, sudah terima baptisan, kita sudah bukan berarti jadi langsung sudah langsung kudus, langsung suci. Tidak. Ada proses pembentukan, yaitu proses untuk pertumbuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan datang bukan mencari anak-anak. Tuhan datang mencari orang-orang yang dewasa untuk dijadikan mempelainya. Untuk dijadikan mempelainya. Tidak ada mempelai yang dikatakan masih pokoknya mempelai itu harus mempelai yang dewasa. Mempelai yang dewasa. Tuhan mencari orang yang memang saya sudah lama jadi Kristen. Hidup kita ini bukan berarti sudah berapa lama kita jadi orang Kristen. Sudah berapa lama saya ke gereja. Sudah berapa lama saya menjabat sebagai hamba Tuhan. Tetapi ketika menjabat hamba Tuhan, apakah kehidupan kekristenan kita bertumbuh? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kekristenan kita bertumbuh? Wow, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah jadi Kristen 50 tahun. Saya sudah jadi Kristen 70 tahun jadi Kristen. Sedang dari kecil, dari kandungan saya jadi. Tetapi apakah kekristenan kita sama bertumbuhnya dengan seiring bertambah usianya kita? Atau kekristenan kita malah jadi Kristen anak-anak? Sudah sekian lama melayani, sudah sekian lama jadi hamba Tuhan, sudah sekian lama rajin ke gereja, rajin beribadah. Tetapi kekristenannya tidak bertumbuh. Tidak dewasa-dewasa. Saya berbicara ini bukan berarti saya, Bapak belum. Bukan, sama masih dalam proses dalam pembentukan itu. Masih dalam proses. Dan masih juga belajar Bapak Ibu Saudara. Nah di sini kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah coba saya ketika saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, saya mengingat cerita tentang Petrus Bapak Ibu Saudara. Pasti semua Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau bahkan pernah baca ketika Petrus mau berjalan di atas air, dia mengambil keputusan keluar dari perahunya, keluar dari perahu, kemudian dia melangkah turun ke bawah, menginjakkan kakinya di atas air. Pada saat itu saya katakan iman itu adalah seperti ini. Saya membayangkan, wow luar biasa iman seorang Petrus. Ketika Tuhan mengatakan, mari datanglah. Mari datanglah. Petrus tanpa berpikir panjang, dia keluar dari perahunya, dia turun, dia melangkah datang sama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia kehilangan fokus. Kenapa dikatakan kehilangan fokus? Ketika sebuah angin kecil meniup, langsung hilang fokus. Nah, kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara, menurut saya gitu Bapak Saudara, iman itu adalah fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah, tetapi kepada Tuhan. Petrus keluar dari perahu karena dia fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada badai yang ada di kiri kanannya, bukan kepada air yang akan dia jalani, tetapi yang dia pikir fokuskan adalah ada Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami iman yang hanya di awal saja. Di awal saja iman kita. Iman kita hanya di awal. Panasnya hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi ketika ada masalah, ketika ada badai, fokus kita teralihkan dari fokus kita kepada Tuhan, malah lari kepada yang ada di sekitar kita. Malah lari ke tempat lain yang mengalihkan. Akhirnya apa yang terjadi dengan Petrus? Dia mengalami dia hampir saya tenggelam. Untungnya ada Tuhan.
kalau nggak ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, iman adalah fokus kita. Ya. Jangan sampai ada yang mengalihkan fokus kita. Entah itu masalah hidup kita, entah masalah tentang perkataan orang lain. Kadang-kala kita terlalu sering dengar apa kata orang tentang diri kita. Atau tentang yang ada dalam diri, gambar diri kita. Self-image kita kadang-kala kita salah. Jangan memandang masalah itu, jangan ada sesuatu pun yang mengalihkan fokus kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman. Kenapa saya katakan Petrus? Petrus nggak punya pegangan apa-apa. Ketika dia keluar dari air, Petrus tidak punya pegangan apa-apa. Kalau dia berpikir saya mau berpegang pada siapa? Karena apa? Fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Dia mau pegangan apa? Tidak ada pegangan. Dia turun dari atas perahu, dia berjalan menuju Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada badai, ketika ada angin, kecil menghempas wajah dirinya, ya, mengenai dirinya, dia langsung kehilangan fokus. Biasanya, saya kemarin Bapak Ibu Saudara mengikuti begini, jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil. Karena kalau sesuatu kecil itu belum berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kapal Titanic saja karena lubang di lambungnya yang kecil, lambung kapalnya yang kecil, menenggelamkan sekitar ribuan orang, 1.500 lebih orang. Jangan memandang suatu, wah iman saya cuma kecil. Ingat Tuhan katakan, iman yang kecil itu bisa mengubahkan segala sesuatu keadaan dalam hidup kita. Wah saya sudah beriman, saya sudah berulang-ulang beriman, mengatakan berdoa berulang-ulang. Coba koreksi diri kita. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Coba kita jangan terlalu mempersalahkan keadaan itu. Tapi kita koreksi diri kita. Kita lihat dulu, benar tidak saya punya iman ini? Benar tidak cara saya punya kehidupan? Sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Fokus. Iman adalah fokus kita kepada Tuhan. Tidak ada berpegangan kepada siapapun. Dia arahnya tertuju lurus kepada Tuhan. Berani kita bengkok ke kiri, kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan fokus kita. Arahkan hati kita, arahkan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Saya katakan benih. Di sini di Matius 13 mengatakan ada dua perumpamaan tentang yaitu benih sesawi dengan ragi. Ragi. Kecil, ragi itu kecil Bapak Ibu Saudara. Taruh saja dia di dalam roti gitu. Satu biji saja. Memang sih kalau ditaruh satu biji gitu, taruh tepung 1 kilo, lama proses mengembangnya. Ya. Bapak Ibu Saudara begitu juga dengan kehidupan kita. Tapi ada proses gitu. Ragi itu akan menghamiri adonan tersebut walaupun dia lama prosesnya. Nah di sini kita lihat sama-sama dikatakan, mengangkatkan sebuah perumpamaan mengatakan di sini bahwa memang biji yang paling kecil, ayat yang ke-32, biji sesawi. Saya bacakan lagi Bapak Ibu Saudara ya. Matius 13 ayat 31 dan 32. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang kepada cabang-cabangnya. Iman kita harus iman yang bertumbuh. Harus mengalami pertumbuhan. Jangan memiliki iman hanya disimpan saja, jangan hanya memiliki sebesar biji sesawi, simpan saja, tapi ditabur, tetapi harus ditanam. Harus ditanam agar dia iman ini bisa mengalami pertumbuhan yang bisa menghasilkan buah dan orang-orang di sekitar kita boleh menikmati dan nama Tuhan dimuliakan. Wow, ternyata iman dia luar biasa. Dan saya yakin ketika orang-orang melihat iman kita, ini saya katakan tadi, kenapa iman kita harus bertumbuh? Supaya orang-orang di sekitar sana melihat. Dan saya yang ketika orang itu melihat, orang itu akan datang kepada Tuhan.
Dan itu menjadi kesaksian dalam kehidupan kita secara pribadi. So, jadilah orang Kristen. Jadi miliki iman yang bertumbuh. Jangan iman yang hanya disimpan. Karena kalau terlalu lama disimpan iman tersebut, iman itu akan menjadi rusak. Sama dengan katakan tadi, ketika kita petani panen padi, disimpan di lumbung untuk beberapa waktu. Sekian tahun kita simpan, dia akan rusak. Dan benih itu akan mati. Benih itu akan mati dan tidak akan bisa jadi apa-apa. Ada masanya. Atau orang bilang ada expire-nya, Bapak Ibu Saudara. Sudah 10 tahun disimpan benih itu tidak ditabur-tabur, tidak ditanam-tanam. Wah, bisa rusak. Dan tidak akan menghasilkan tanaman yang baik. Bahkan bisa saja mati, benih itu mati. Di sini saya katakan tadi, iman adalah dasar. Saya umpamakan benih, iman itu adalah benih. Benih itu harus bertumbuh. Benih itu harus bertumbuh, bercabang, menghasilkan daun, bahkan boleh menghasilkan buah. Sehingga dikatakan tadi, burung-burung bersarang berarti jadi berkat. Iman kita harus jadi berkat. Benih kita harus jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar pagi malam hari ini. Saya juga masih belajar, masih perlu dibelajar, masih butuh bimbingan, masih perlu diisi. Karena ada banyak hal-hal yang dalam kehidupan saya yang harus saya buang ketika saya belajar. Wow, ternyata bukan berarti Bapak Ibu Saudara benih itu ditanam tidak mengalami dia pasti mengalami, kalau menurut pikir, wow sakit, pertumbuhan itu amat sakit. Dia harus bertumbuh. Seperti katakan tadi, dari 2 daun, 4 daun, makin lama, makin bertambah dan menghasilkan buah. Dari satu benih Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, bisa menghasilkan ratusan benih, bahkan ribuan benih. Dari iman kita yang kecil, akan menghasilkan iman yang berkali lipat. Wow, pengalaman hidup yang luar biasa kita hadapi. Kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar. Kita belajar. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita, apapun selama ini mungkin kita lagi bergumul, lagi doakan. Mungkin kita lagi bergumul, Tuhan saya rindu punya usaha. Tuhan saya mau sembuh. Tuhan saya mau pulih. Tuhan saya mau punya anak. Tuhan saya mau usaha saya dibentangkan, diluaskan. Bukan hanya sebentar berdoa, tapi taruh iman kepercayaan. Jangan pegang apa-apa, jangan berharap. Arahkan fokus kita sama Tuhan. Berfokus hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya malam hari ini, biar kita sama-sama belajar memiliki iman atau benih yang bertumbuh. Yang bertumbuh menjadi menghasilkan buah. Bukan sembarang bertumbuh. Karena istilah ini Bapak Ibu Saudara, benih yang baik akan menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik juga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita satukan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama fokuskan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi biar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu tidak selesai pada saat ini juga Tuhan. Saat ini Tuhan, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu berdoa Tuhan bagi semua umat-Mu, semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah doa malam hari ini Tuhan. Apapun menjadi pergumulan persoalan mereka Tuhan, apapun menjadi tantangan kehidupan mereka saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman percaya kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman adalah yang dikaruniakan daripada-Mu Tuhan. Biarlah iman kami, iman yang memiliki iman yang hidup, iman yang bertumbuh Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin ada yang sakit, saat ini kami mau berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai kau sakit, Engkau sembuh saat ini juga, Engkau pulih saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga mungkin ada yang sudah mengalami persoalan rumah tangga yang mungkin tidak bisa dipulihkan lagi, yang mungkin tidak bisa diperbaiki lagi Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kami menyatukan hati kami Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah masalah ini keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Mereka menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka, keluarga mereka Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga hamba berdoa bagi mereka, pasangan-pasangan yang mungkin saat ini belum memiliki anak Tuhan, yang rindu sekali sekian lama menantikan anak ya Tuhan, merindu kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Engkau yang rindu memiliki anak, Engkau letakkan tanganmu di atas perutmu, berdoa. Suami istri bergandengan tangan yang rindu saat ini memiliki anak yang di tengah-tengah keluarga, saya mau berdoa buat saudara saat ini. Saya rindu saat ini, saya mau berdoa, kesempatan di sini saya mau berdoa buat kalian. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, seperti Engkau membukakan kandungan daripada Hana Tuhan, Engkau bukakan saat ini kandungan ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Seperti Hana yang meratap merintih Tuhan untuk kehadiran seorang anak. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pasangan yang rindu untuk memiliki anak Tuhan. Engkau jamah kandungannya Tuhan. Engkau jamah kandungan Tuhan. Engkau jamah benihnya Tuhan. Biar benih yang terbaik. Saat ini Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Seperti Engkau membela perkara Lea Tuhan. Seperti Engkau memperhatikan Lea Tuhan. Demikian juga Kau memperhatikan setiap pasangan ini ya Tuhan. Berkati kandungan. Buka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kemandulan. Kami patahkan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biar pasang ini boleh tergenapi kebahagiaannya Tuhan. Kau hadirkan seorang anak dalam keluarga mereka ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus saat ini juga berdoa bagi para yang rindu usahanya Tuhan. Mungkin saat ini mengalami omset yang drop Tuhan. Berdoa Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Pulihkan keadaan mereka, pulihkan keuangan mereka, pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Saat ini berdoa Tuhan, segala bentuk apapun usaha yang di dalam jemaat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dibukakan kembali Tuhan. Biarlah usaha ini berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan. Berbicara setiap umat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini sedang berputus asa Tuhan, mengalami persoalan hidup apapun bentuknya Tuhan. Jangan sampai mereka kehilangan fokus Tuhan. Jangan sampai mereka kehilangan kasih Tuhan. Kehilangan jauh dari pandangan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka justru ketika ada masalah, ketika ada persoalan hidup, mereka datang makin lama makin bergantung sama Tuhan. Semakin lama semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang boleh menyaksikan ibadah doa malam hari. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan satu kerinduan kami Tuhan. Pandemi COVID-19 ini boleh berhenti saat ini juga Tuhan. Boleh ada pemberhentian Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penambahan jumlah yang sakit Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, pandemi ini boleh berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan Pak Jokowi dan para menteri yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka terus bekerja dan berusaha Tuhan. Sehingga boleh menyelesaikan masalah ini yang terjadi ya Tuhan. Berdoa juga bagi kota Palu dan sekitarnya Tuhan. Tempat di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraannya Tuhan. Proteksi Kau jaga, Kau lindungi kota kami Tuhan. Di mana kami boleh hidup, kami boleh tinggal, kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percayakan semua. Kami juga berdoa bagi rencana ibadah fisikal nanti Tuhan pada hari Minggu. Tuhan berkati Tuhan. Kami rindu Tuhan biar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami serahkan semua ke dalam kesiapan protokol kesehatan. Jemaat boleh kembali rindu untuk beribadah Tuhan. Biar mereka benar-benar memuliakan Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ibadah satu Tuhan kami 1, 2, 3 nanti pada hari Minggu kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Engkau Allah yang terlibat langsung di dalam hadirat
mujizat-mu sungguh nyata. Kami juga berdoa bagi gembala kami Tuhan, Pastor Roni Rumambi Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati segala apapun menjadi pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang membuat dia boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat dia dan keluarganya. Berkati semua kehidupannya Tuhan. Berkati semua staf yang ada Tuhan. Tuhan berkati. Kami serahkan semua program-program yang ada dalam gereja ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sampai juga mau berdoa bagi Home Kids Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan. Biar anak-anak ini boleh mengenal Tuhan dengan secara pribadi. Bukan melihat apa kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Berkati semua kakak-kakak guru sekolah minggu Home Kids Tuhan. Kami rindu Tuhan mereka boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan ini untuk bersatu hati kembali Tuhan. Melayani setiap jiwa-jiwa yang anak-anak ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, anak-anak ini adalah tiang dari gereja ini Tuhan, yang akan melanjuti tongkat estafet dari kepemimpinan dari setiap pribadi kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Bapa. Biar tangan Tuhan, tangan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka senantiasa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami letakkan semua harapan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengar bagi setiap doa-doa kami. Dan kami tahu Tuhan, biar Engkau menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Roh Kudus, persekutuan yang indah daripada Tuhan Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai Tuhan menjemput kita menjadi mempelai yang indah. Dan biar setiap apa menjadi pergumulan doa-Mu, Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.